Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa minasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa subihi ajma'in amma ba'du. Selamat malam Bapak Wendy, SPD yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung Zoom dengan kami. Dan selamat datang teman-teman semua yang sekarang udah lengkap bergabung ya. Ada Teh Lisa, yang TLP, Teh Elvina dari Juju. Pada kesempatan hari ini berarti termasuk sesi wawancara yang kedua ya Bapak, yang setelah melakukan sesi tentang terkait mata kuliah prinsip pengenalan itu terkait mata kuliah kurikulum. Jadi kami dari mahasiswa PPG di sini ingin mewawancari Pak Wendy terkait pertanyaan yang ada pada LMS di ruang kolaborasi, dan itu total pertanyaannya nanti cukup banyak ya yang akan kita tanyakan ke Pak Wendy, sekitar kalau kita hitung ada 23 pertanyaan ya Bapak nanti yang akan kita tanyakan ke Pak Wendy ya. Oke, sebelum untuk memulai sesi wawancara yang pertama akan disampaikan oleh TLP. Untuk TLP dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kesempatan kepada Bapak dan rekan-rekan yang lain. Untuk mempersingkat waktu, mulai saja ke langsung pertanyaan pertama. Itu terkait mata kuliah kurikulum. Ada pertanyaannya itu adalah apa tujuan pembelajaran yang telah atau yang akan atau yang sedang Bapak lakukan dalam proses pembelajaran di 9 saat ini? wabarakatuh. Terima kasih kepada KLP ya. Tanya sangat bagus sekali. Terdengar suara saya? Dengar Pak. Ya. Oke. Makanya saya sebagai guru matematika kelas 9 pada semester ganjil ini ya, tahun pelajaran 2024-2025 ya. Saya mengambil tujuan pembelajaran pada saat ini yaitu tentang memahami konsep keliling dan luas lingkaran serta kemudian menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Itu tujuan pembelajarannya. Selain tujuan pembelajaran ini supaya nanti sebagai dasar bagaimana nanti tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Ya diharapkan siswa itu dapat tidak hanya memahami konsep dan bangun datar aja, tapi dapat bisa meningkatkan kemampuan berpikir logis dan juga berpikir analisis itu. Nanti berhubungan dengan bangun ruang tersebut. Seperti itu. Baik Bapak. Itu terkait tujuan pembelajaran. Nah, apakah Bapak melakukan asesmen diagnosis pada peserta didik sebelum memulai pembelajaran? Nah, jika Bapak melakukan, bagaimana posisi kemampuan didik jika dilihat dari tujuan pembelajaran yang akan dilakukan? Asesmen awal sejauh ini ya tentang pemahaman siswa tentang konsep dasar lingkaran, yaitu siswa itu ya
eh, diingatkan kembali ya tentang jari-jari, diameter, kemudian ada pi, nilai pi-nya gitu. Jadi ada unsur-unsur lingkaran dulu ya, dari kemudian nanti kalau asesmen itu ya bagus ya nanti mungkin ada perlu penguatan beberapa siswa mungkin udah lupa gitu atau apa gitu. Jadi nanti akhirnya bisa bisa menghitung konsep, kemudian keliling dan luas lingkaran tersebut, kemudian nanti bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu sih. Berarti kalau dilihat posisi pesertanya dapat gitulah ya Pak untuk melanjutkan atau melaksanakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai begitu Ya. ya Pak. Hmm. Selanjutnya apa saja yang menjadi bahan pertimbangan Bapak dalam menentukan tujuan pembelajaran? Ya pertimbangannya ya dari mulai tadi eh, kemampuan awal siswa, ya, kemudian penerapan konsep keliling dan luas lingkaran ini nanti untuk kedepannya itu kan sebagai uh, landasan dasar untuk siswa dapat memahami tentang bahwa karena dasar itu berbentuk lingkaran gitu. Kemudian juga pada keliling dan luas lingkaran itu kan kita penerapkan pada kehidupan sehari-hari kan, misalkan ya kita bisa menghitung luas taman, misalnya luas kolam, ataupun yang lainnya yang berbentuk seperti lingkaran gitu. Agar nanti siswa dapat berpikir kritis juga gitu pada pemecahan masalah tersebut. Jadi dikasih soal-soal yang kontekstual gitu. Melihat kemampuannya itu mampu tidak gitu menerapkan konsep keliling dan luas lingkaran tersebut gitu. Kemudian alasannya juga yang lain itu pertimbangannya itu sarana prasarana juga sebagai pertimbangan Bapak agar nanti supaya siswa dapat tujuan akhirnya itu ya bagaimana sarana prasarana dapat Bapak itu memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah gitu. Kayak penggunaan teknologi juga kayak simulasi gitu itu menjadi acuan Bapak seperti itu. Oh, baik Bapak. Kalau saya simpulkan berarti bahan pertimbangannya itu yang pertama ada kemampuan awal Ya, agar untuk bisa melanjutkan materi selanjutnya melalui materi ya, prasarana tadi apa ya seperti lingkaran untuk melanjutkan materi bangun ruang sisi lengkung. Kemudian juga Bapak juga mempertimbangkan ya menggunakan materi em, keliling dan lingkaran. Indeks kinerjanya apa saja yang Bapak gunakan? ya. Misalkan ini ya di rencana pembelajaran untuk kerja itu ya Bapak terapkan semua dari mulai mengenal, kemudian memahami, kemudian menerapkan konsep keliling dan luasnya, kemudian bisa menganalisis itu kan bisa membandingkan misalkan ada misalkan luasnya dikali dua atau jari-jarinya dikali dua kali gitu dianalisis, kemudian bisa yang terakhir itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran gitu dalam kontekstual. Jadi kelima itu dituliskan pada rencana pembelajaran supaya semuanya bisa memahami secara luas siswa itu. Baik, Bapak. Selanjutnya, kriteria apa saja yang dinilai pada unjuk kinerja, Bapak? Ya, Kan seperti tadi memecahkan asesmen tadi ya. Ya, aspek tadi, kriteria ya, ya. apa saja gitu. Kalau kriteria standar saja ya, kriteria dari mulai ketepatan misalkan dikasih poinnya
dari mulai kalau misalkan sangat tepat itu 4 gitu. Kemudian kurang 3, 2 dan terendah itu 1 gitu. Ketepatan. Kemudian dari kelengkapan juga salah satunya kalau misalkan dari dia menuliskan dari apa yang diketahui, apa yang ditanyakan gitu. Dan langkah-langkahnya sesuai gitu, baru kelengkapannya juga. Kemudian pemahaman konsep, seperti konsep misalkan kalau kelilingnya diketahui, misalkan jari-jarinya berapa gitu, jadi dibalik gitu. Bagaimana nanti siswa itu bisa memahami konsepnya, jadi, walaupun misalkan pertanyaannya dibalik. Kemudian ya yang terakhir ya kemampuan matematikanya ya. Jadi menggunakan P-nya, bisa menggunakan P-nya yang tepat. Misalnya kalau misalkan kelipatan 7 berarti P yang tepat yaitu 27. Ya. Kalau misalkan bukan kelipatan 7 berarti yang tepatnya 3,14. Seperti itu. Baik. Berarti ada, kalau Elvi simpulkan, ini ada ketepatan, kelengkapan, Tepat ya. pemahaman konsep ya Pak. Ya. Baik. Baik, cukup sekian kalau dari Elvi. Silakan teman-teman yang lain lanjutkan pertanyaannya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Mbak Elisa ya? Baik, Bapak, Ya. izin bertanya, Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Bapak menstimulus pemikiran peserta didik agar mereka dapat menyampaikan ide-ide besarnya dalam unjuk kinerja? Ya. Oke, terima kasih Kak Elisa, pertanyaannya sangat bagus sekali. Oke, dalam tujuan pembelajaran tadi ya masih tentang keliling dan luas lingkaran ya. Ada beberapa strategis yang Bapak terapkan, yaitu yang pertama itu memulai pertanyaan pemantik ya, pertanyaan pemantik yang menarik, pertanyaan terbuka gitu. Nah, misalkan apa sih yang bentuknya seperti lingkaran gitu. Itu misalkan kalau misalkan roda sepeda kita berjalan atau berputar, kira-kira jarak yang ditempuhnya berapa kalau diketahui kelilingnya gitu, seperti itu. Tanya pertanyaan pemantik. Ya, itu kan pemantik kan nanti juga dihubungkan dengan konteks nyata juga ya, tidak hanya tadi ya contohnya seperti sepeda. Kita bisa ke makanan, misalkan makanan atau yang bentuknya pizza gitu, atau misalkan benda-benda lain yang berbentuk pizza. Kemudian tidak hanya tanya pemantik, juga konteks kehidupan nyata juga. Kita juga harus bisa memberikan tantangan-tantangan yang menyenangkan gitu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, supaya bisa berpikir kreatif ya. Nanti dalam pelaksanaan ini kan nanti lingkaran ini dihubungkan dengan bangun ruang ya, 3 dimensinya gitu. Misalkan seperti tabung gitu nanti. Kemudian ada kerucut, kemudian bola itu, supaya bisa anak-anak nanti juga untuk memudahkan guru nanti dalam penyampaian di materi yang selanjutnya. Dan yang terakhir mungkin supaya bisa memulai ya, membuat kelompok itu bisa heterogen atau homogen, sehingga anak-anak bisa berkolaborasi dengan temannya. Seperti itu mungkin untuk strategi yang Bapak laksanakan. Baik, terima kasih Pak. Berarti untuk menstimulus itu yang pertama tadi ada pertanyaan pemantik, kemudian tantangan yang menyenangkan, dan yang terakhir adalah pembentukan kelompok peserta didik untuk saling berkolaborasi ya Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, menurut Bapak situasi apa yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar yang menarik dan kontekstual Pak?
Ya tadi kan sudah disampaikan ya, kalau misalkan tadi membangun ide, kemudian tadi apa sih situasi yang ini ya. Jadi kalau misalkan tadi masih belum bisa menggugah, kan bisa kita membuat di dalam rencana itu membuat project gitu, project ya seperti membuat lingkaran sendiri tiap kelompoknya itu dengan desain atau model yang berbeda gitu. Jadi nanti dapat merancang ya sambil dia itu ya menghitung keliling dan luasnya gitu. Atau menggunakan simulasi gitu, simulasi misalkan untuk menghitung uh, jarak dengan menggunakan roda. Bagaimana menghitung jarak itu menggunakan roda sehingga beberapa kali putaran sehingga nanti total jarak dari titik A titik B itu berapa. Dan itu juga kalau misalkan simulasi tidak bisa dilaksanakan di luar, misalkan menggunakan teknologi ya. Teknologi seperti aplikasi simulasi juga bisa gitu. Kemudian bisa sih dengan yang terakhir kalau misalkan dengan simulasi masih ini ya kita pakai pertanyaan selain pertanyaan pemantik tadi ya, pertanyaan yang menantang berpikir siswa misalkan ya, bagaimana jika suatu lingkaran gitu ya diperbesar atau misalkan diperkecil gitu, sehingga nanti apakah pengaruhnya terhadap keliling atau luasnya gitu. Jadi dikasihkan seandainya pertanyaan jika gitu, jika seperti ini maka ini, seperti itu sih strategi yang Bapak lakukan. Baik, Bapak, terima kasih. Berarti intinya itu siswa itu diberikan kesempatan membuat proyek atau melibatkan situasi benda nyata seperti itu ya, Pak. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah pendekatan pembelajaran apa yang Bapak gunakan untuk meningkatkan minat serta motivasi belajar peserta didik, Pak? Pendekatan ini ya, pendekatan pembelajaran ya. Jadi pendekatan pembelajaran mungkin tadi ya seperti kita bereksperimen, kemudian memakai simulasi, atau misalkan tadi diskusi kelompok. Kemudian nanti guru-guru bisa Bapak yang pernah laksanakan itu ya kasih gambar aja, gambar atau video motivasi, atau misalkan kasih model-model atau bentuk-bentuk yang menyerupai dalam konteks ini yaitu keliling dan luas lingkaran gitu. Atau misalkan pakai apa supaya lebih menarik itu pakai role player misalkan. Jadi misalkan nanti terutama Pak kalau misalkan siswa tentang ini unsur-unsur lingkaran gitu ya, misalkan role player misalkan siapa yang menjadi diameter, siapa yang menjadi ini gitu, kita buat role player sehingga siswa itu bisa memikir apa sih ciri-cirinya gitu, misalkan yang jadi diameter itu harus bilang apa gitu, yang jadi busur itu harus bilang apa itu, sesuai dengan ciri-ciri dari unsur-unsur lingkaran tersebut gitu. Baik, itu. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, Pak. Strategi apa yang Bapak gunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan peserta didik yang beragam, Pak, dalam? Ya, kebutuhan peserta didik tentu pasti beragam ya, karena dari mulai tadi kan kemampuan Bapak melaksanakan kemampuan awal juga, ada beberapa siswa yang masih kurang paham tentang unsur-unsur lingkaran, kemudian nanti strateginya yaitu salah satunya pembelajaran diferensiasi ya, pembelajaran diferensiasi sehingga nanti siswa itu dibagi beberapa yang masuk dalam pembelajaran gitu, yaitu dibagi 3, yaitu bagaimana kemampuan kognitif tinggi, ada yang sedang, kemudian ada yang rendah. Itu dari kemampuan kognisinya ya. Kemudian kalau misalkan dari
gaya belajar. Jadi nanti itu yang sudah Bapak persiapkan itu, yaitu misalkan menyiapkan gambar-gambar, misalkan gambar-gambar yang berhubungan dengan keliling dan luas, atau video, atau kemudian audio visual itu ya. Atau misalkan Bapak menyiapkan rumus-rumus atau untuk memenuhi siswa yang masih kurang paham tentang konsep lingkaran. Kemudian juga dari minat mungkin untuk pembelajaran diferensiasi, minat belajar siswa dalam hal ini misalkan siswa itu bisa menggambar gitu, atau misalkan dia bisa melukis yang bagus. Jadi nanti saya sudah mempersiapkan itu, nanti siswa itu bisa menggambar lingkaran, kemudian memahami konsep keliling dan luas lingkaran dengan caranya sendiri gitu, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Kemudian ketika Bapak menerapkan model pendekatan yang menarik minat belajar peserta didik, apakah Bapak mengalami hambatan saat pelaksanaannya? Hambatannya aja ya. Iya Pak. Solusinya. Dengan solusinya Pak. Ya, hambatannya itu, jadi kalau misalkan ada pada saat melaksanakan kemampuan awal, pasti kan ada yang benar-benar siswa itu kemampuannya kurang gitu. Bahkan dari konsep dasar itu kurang gitu. Ada yang siswa yang selalu ragu-ragu gitu, saya takut salah. Kemudian ada masih motivasinya juga masih kurang, atau juga mungkin kurang dari dukungan lingkup keluarganya. Dan itu pasti selalu ada ya. Solusinya salah satunya ya harus terpaksa, kalau misalkan tadi kan pembelajaran diferensiasi dibagi 3 gitu kan, ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Nah, itu yang mungkin yang sangat rendah itu mungkin nanti akan diberi penguatan terus gitu, penguatan ya, istilahnya akan dibimbing gitu, bimbing secara intens supaya nanti penguatan konsep dasar itu bisa masuk gitu. Dan nanti akan pelan-pelan nanti masuk ke kelompok yang rendah dulu, nanti mungkin kalau misalkan dia naik bisa ke yang sedang gitu. Kemudian untuk solusi yang lain ya, kita supaya belajar di kelas itu menyenangkan juga ya, kita buat lingkungan belajar yang bersih gitu, yang nyaman, suasana kelas itu supaya nanti bisa kondusif gitu. Ya makanya nanti dibuatkan kesepakatan kelas gitu, supaya nanti belajar itu nyaman. Kemudian guru juga Bapak sering memberikan motivasi belajar kan. Untuk apa sih belajar matematika? Banyak sekali manfaatnya belajar matematika nanti di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ya kalau misalkan ini kepada siswa-siswa yang lainnya juga diberikan penghargaan gitu, pujian atau apresiasi yang lain supaya nanti semuanya bisa semangat gitu. Kemudian juga tambahan solusinya itu ya, salah satunya ice breaking ya. Kalau misalkan anak-anak sudah jenuh gitu, itu saya itu sering memberikan salah satunya ice breaking supaya peningkatan motivasi dan semangat siswa. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Jang. Terima kasih Bapak. Ya, teman. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, menurut Bapak bagaimana cara peserta didik itu terlibat dalam ide-ide besar saat pembelajaran Bapak? Ide besar ya tadi, ya seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, ide besar di kelas ya, dari pertanyaan pemantik ya,
Jadi Bapak selalu memberikan di awal itu pertanyaan pemantik gitu. Ada hubungannya dengan permasalahan konsepnya tadi gitu, atau misalkan hubungan dengan kehidupan nyata gitu. Kemudian memberikan tantangan, tapi tantangan yang menyenangkan ya, misalkan bagaimana jika ini seperti ini gitu. Misalkan roda itu misalkan ada di kendaraan itu ada speedometer, bagaimana itu menghitung speedometernya dengan menggunakan berhubungan dengan konsep keliling lingkaran gitu, seperti itu. Tidak hanya tadi ya, kemudian memberikan tantangan tadi ke konteks kehidupan nyata. Jika di siswa itu nanti dalam proses pembelajarannya ya kerjasama kelompok juga itu sangat penting gitu. Nanti supaya nanti semua anggota di kelompok itu mempunyai tugas yang jelas, sehingga nanti siswa itu dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa bertukar ide gitu dengan temannya gitu. Makanya nanti kelompoknya itu tidak terlalu besar gitu, kelompok kecil saja. Seperti itu. Ya, baik Pak. Jadi kalau saya simpulkan dalam pembelajaran itu Bapak melibatkan peserta didik dalam ide-ide Ya. besar itu dengan Ya. 3 cara ya Pak. Yang pertama Ya. dengan pertanyaan pemantik, yang kedua dengan tantangan yang menyenangkan, yang tentunya dihubungkan dengan masalah kontekstual, kemudian yang ketiga dengan bertukar ide bersama teman sekelompoknya, begitu ya Pak? Ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya kegiatan pembelajaran seperti apa yang memungkinkan peserta didik itu mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Jadi untuk meningkatkan konsep dalam konsep kehidupan sehari-hari ya. Iya, memperdalam pemahaman peserta didik. Ya, jadi pembelajarannya harus aktif sih. Jadi aktif, tidak hanya dari guru gitu. Jadi melibatkan siswa tadi ya kelompok, kemudian berdemonstrasi juga bisa, misalkan ya tadi mengukur jarak juga kan, misalkan harus didemonstrasikan, misalkan berapa jarak titik A ke B, kita yang menggunakan lingkaran itu, misalkan diukur berapa kelilingnya, nanti berapa kali muter, akhirnya nanti bisa ketahuan berapa titik akhirnya. Atau yang lebih, kalau misalkan tidak bisa demonstrasi gitu, Bapak kan biasanya akan berikan gambar berupa video atau misalkan model-model gitu ya, model-model supaya nanti siswa itu bisa melihat, oh seperti ini bentuk lingkaran, atau misalkan bentuk setengah lingkaran gitu, atau misalkan kalau misalkan kelilingnya dibuka itu seperti ini ya, artinya berupa visualisasi ya, yang kalau anak yang suka visualisasi itu pasti akan sangat tertarik sekali gitu. Atau misalkan anak yang suka audio ya, berarti ya harus diceritakan bagaimana misalkan luas lingkaran gitu, kita misalkan analogikan gitu, misalkan dengan pizza gitu, bagaimana nanti baik bentuk juring itu apa sih, juring itu ya seperti kita ya memotong pizza itu, seperti itu, analogi gitu, atau cerita-cerita yang lain supaya lebih menarik lagi, seperti itu. Ya, baik Pak. Jadi kalau saya simpulkan dalam pembelajaran untuk memperdalam pemahaman peserta didik terhadap konsep yang dipelajari itu, Bapak mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dengan masalah-masalah yang dekat ya Pak dengan kehidupan peserta didik, kemudian tentunya juga disesuaikan dengan minat peserta didik. Misalkan tadi ada yang minat dengan gambar, ada yang minat dengan audio, seperti itu ya Pak? Ya, seperti itu. Baik Pak, selanjutnya bagaimana Bapak membimbing peserta didik untuk dapat mengingat kembali tentang pemahaman mereka terhadap konsep yang telah dipelajari? Saya mengingat kembali ya, kalau misalkan ini ya berarti mungkin diberikan tugas atau proyek
yang di luar menjadi tugas rumah gitu misalkan. Jadi misalkan suruh membuat cari contoh-contoh atau misalkan menghitung kelilingnya atau benda-benda yang kalau dalam konteks jumlah pembelajaran di awal yaitu tentang keliling dengan luas, berarti ya nanti bisa mengukur sendiri berapa sih jari-jarinya, berapa sih nanti kelilingnya, berapa sih nanti luasnya, benda-benda yang di sekitar. Jadi buat proyek kemudian boleh kelompok atau mungkin bisa perorangan gitu. Ya seperti mengukur ban mobil atau ban sepeda di rumahnya atau misalkan benda-benda apa gitu. Sehingga nanti siswa itu bisa mengingat gitu. Kemudian nanti kalau misalnya sudah selesai Kak, nanti bisa merefleksikan diri. Oh ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu ya konsep ini terpakai gitu. Kemudian oh jadi misalkan untuk menghitung ini caranya seperti ini, kita harus cari dulu jari-jarinya gitu, atau misalkan diameternya. Oke. Baik Pak, jadi kalau saya simpulkan di pertanyaan ini, pemberian tugas itu dapat membantu peserta didik dalam mengingat konsep yang telah ia pelajari ya Pak. Tugas Tentunya kalau project. ya tugas proyek tentunya tugas-tugas yang dekat dengan Ya, keseharian peserta didik seperti itu ya Pak. ya. Yang benar-benar tersedia di rumah dan lain sebagainya seperti itu Pak. Ya. Baik. Dari saya cukup Pak, akan dilanjutkan Ya. pertanyaannya dengan saya Mbak Elvina. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Enjang. Untuk Bapak, selanjutnya pertanyaannya, setelah melakukan penilaian dan umpan balik terhadap unjuk kinerja, bagaimana cara Bapak dalam meningkatkan hasil unjuk kerja tersebut? Oke, terima kasih kepada Kak Dwi ini ya. Jadi untuk meningkatkan hasil unjuk kerja ini ya, yang pertama ya harus merefleksikan diri gitu. Jadi apa sih yang sudah dipahami, apa sih yang belum, nanti kan bisa kita saling menjawab gitu, bisa dengan guru, bisa dengan teman sekelasnya gitu, diskusikan sehingga nanti supaya tidak ada kesalahpahaman. Kemudian bisa guru juga, saya sering bertanya misalkan bagaimana nih kalau misalkan dibalik gitu, kalau misalkan luasnya sudah diketahui gitu. Jadi cari dulu berapa sih jari-jarinya. Jadi pertanyaan yang berpikir lebih kritis lagi gitu. Seperti itu sih. Ya, baik. Berarti dalam meningkatkan hasil unjuk kerja itu Bapak melakukan refleksi dan diskusi ya Pak ya? Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak membimbing peserta didik untuk merenungkan pembelajaran dari unjuk kinerja mereka? Gimana untuk bisa diulangi pertanyaannya? Bagaimana cara Bapak membimbing peserta didik untuk merenungkan pembelajaran dari unjuk kinerja mereka? Jadi untuk merenungkan pembelajaran ya? Iya. Bisa sih seperti tadi kan merefleksikan diri ya. Kalau misalkan ini bisa menggunakan penilaian diri gitu. Penilaian diri ya bisa menggunakan rubik, bisa portofolio, sehingga nanti siswa dapat sampai kemampuan saya itu sampai sini gitu. Kemudian tugas-tugas saya itu sudah sampai sini gitu. Kemudian yang terakhir itu evaluasi diri, jadi nanti guru bisa memberikan soal yang lain gitu, yang berlainan nanti supaya nanti bisa dilihat nih apa kemampuannya bisa sampai sejauh mana gitu. Kemudian nanti kalau bisa ini di akhir itu bisa mempresentasikan gitu, mempresentasikan hasil kegiatannya bisa di depan kelas atau berupa hasil karyanya gitu. Tidak perlu di depan kelas juga gitu, bisa dalam bentuk hal yang lain, misalkan berupa laporan
atau misalkan tulisan berupa portofolio dan lain-lain sih. Seperti itu yang Bapak lakukan di kelas. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya Teh Juju. Baik, terima kasih Teh Elvina. Ya, Ini bertanya Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasi diri para peserta didik dalam evaluasi akhir untuk menetapkan tujuan masa depan dan memiliki semangat belajar? ya. Tujuan ini ya mengevaluasi diri ya. Dalam mengevaluasi diri ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, kalau misalkan ini salah satunya yaitu dengan unjuk kerja gitu, atau misalkan presentasi hasil mereka di depan kelas, atau kalau misalkan tidak bisa di depan kelas sesuai dengan keahliannya ya atau minatnya, yaitu bisa dengan menggunakan teknologi atau berupa membuat laporan gitu. Jadi kalau misalkan siswa disuruh membuat benda-benda yang berbentuk lingkaran gitu, kemudian suruh cari keliling dan luasnya, ya berarti nanti siswa itu harus bisa membuat laporannya gitu, atau misalkan disampaikan di depan kelas gitu. Sehingga nanti siswa itu mampu oh ternyata kehidupan sehari-hari itu sangat berhubungan sekali dengan ini ya, keliling dan luas lingkaran itu sangat berhubungan di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi setiap hari bertemu, sehingga siswa itu bisa mengevaluasi sendiri. Itu nanti kalau misalkan sebagai guru saya gitu ya, nanti dalam pembelajaran yang selanjutnya itu akan lebih cepat siswa misalkan dalam menghitung luas permukaan tabung atau kerucut itu seperti itu. Baik Bapak, untuk Ya. pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara melihat sejauh mana peserta didik ini telah mempelajari apa yang telah disampaikan, dan cara apa yang dilakukan untuk membantu peserta didik ini agar lebih baik? Untuk menentukan siswa maupun guru sudah mempersiapkan asesmen ya. Di akhir pembelajaran biasanya kan ada asesmen formatif ya yang saya lakukan itu, dan juga nanti kalau misalkan ini ada asesmen sumatif. Dalam hal ini dalam keliling dan luas lingkaran yang Bapak gunakan yaitu asesmen formatif ya, sudah disediakan beberapa soal yang nanti kalau misalkan ada 3 kategori yang Bapak siapkan, yaitu yang kategori yang dalam pembelajaran diferensiasi ya, ada kategori yang kognitifnya tinggi, kemudian dikasih soal-soal yang agak menantang gitu, kemudian ada yang sedang dan yang rendah gitu. Yang sedang itu nanti dikasih scaffolding gitu, supaya nanti siswa itu benar-benar blank gitu atau dalam menjawab soal gitu. Scaffolding ini jadi mungkin diberi langkah-langkah gitu supaya dalam mengerjakan yang mana dulu yang harus dicari. Misalkan harus cari dulu, diketahui misalkan jari-jarinya, misalkan harus cari dulu misalkan diameternya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan masih ada siswa yang masih belum tercapai, Bapak itu biasanya menggunakan ini, ada remedial sesuai dengan kemampuannya, itu mungkin nanti soalnya itu akan lebih dipermudah lagi, seperti itu.
tingkat kesulitannya. Baik Bapak, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Bapak menyesuaikan berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat para peserta didik? Oke, terima kasih. Itu tentang gaya belajar ya, dan minat ya. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan ya tentang gaya belajar ya. Kalau misalnya gaya belajar, anak-anak kalau misalkan dia masih belum paham tentang konsep keliling dan luas lingkaran ya. Jadi nanti saya itu sudah mempersiapkan misalkan dengan video atau simulasi. Biasanya saya menggunakan simulasi itu menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Misalkan untuk simulasikan keliling lingkaran, jadi sudah dibuat itu keliling itu menggunakan sebuah contohnya misalkan roda gitu. Nah, roda itu nanti berputar sesuai dengan misalkan titik dari titik A dan titik B gitu, sehingga ditemukan konsepnya itu keliling itu seperti itu gitu. Seperti itu gaya yang misalkan yang simulasi gitu. Kalau misalkan siswa simulasi masih ada yang tertarik dengan visual, misalnya dikasih gambar gitu. Kemudian kalau misalkan audio berarti harus diceritakan tentang konsep, misalnya seperti tadi saya jelaskan itu tentang juring. Misalnya juring itu apa sih? Juring itu ya seperti potongan pizza seperti itu. Untuk minat itu nanti siswa bisa kalau minatnya masih kurang ya minatnya berbeda-beda gitu. Sudah dengan pembelajaran diferensiasi ya menyesuaikan. Nanti kalau misalkan siswa yang suka presentasi bisa melakukan tugasnya itu dengan mempresentasikan hasilnya gitu. Kalau misalkan ada siswa yang minatnya tentang membuat laporan ya buat laporan tertulis saja gitu. Kalau minatnya ada misalkan menggambar, berarti nanti saya mempersiapkan atau mempersilakan siswa untuk menggambar lingkaran atau yang sesuai dengan ketentuan. Seperti itu sih kalau Bapak. Ya, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana cara Bapak menyesuaikan rencana pembelajaran agar memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Ya. Keterlibatan pembelajaran dalam ini ya, dan efektivitas pembelajaran ya. Ya, jadi kalau misalkan ini ya supaya efektif ya pembelajaran itu mulai tadi dari pengenalan konsep dulu ya, konsep guru bisa memberikan konsep tentang keliling dan luas. Di keliling itu dari mana asalnya, dari P itu dari mana gitu kan. Kemudian bisa yang kedua itu mengeksplorasi konsepnya gitu. Jadi bagaimana mencari P itu, bagaimana mencari keliling itu gitu. Kemudian diberikan contoh juga, contoh-contoh, jadi dijelaskan konsepnya, dirinci misalkan kalau sudah ketemu nilai P-nya jadi berapa kelilingnya, kemudian dihubungkan dengan luas gitu. Jadi penerapan konsepnya itu seperti apa gitu. Nah, kemudian kalau sudah jelas semua ya yang terakhir itu evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa gitu. Jadi semuanya pembelajaran itu semuanya terlibat, efektif. Ya, saya sebagai guru mengurutkan tadi ya, mengurutkan konsep. Nanti juga untuk keterlibatannya yaitu siswa dibuatkan kelompok yang heterogen atau juga bisa kelompok yang homogen gitu, sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian nanti
Kalau semuanya sudah dilakukan ya insya Allah pembelajaran bisa efektif gitu dan bermanfaat bagi siswa seperti itu. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pak Adi, dipersilahkan. Baik. Terima kasih Teh Ya. Juju. Malam Bapak. Ya. Ya. Saya izin melanjutkan pertanyaan dari teman-teman Bapak. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari saya dan ini mungkin menjadi sesi terakhir dari wawancara ya Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak, pengalaman belajar seperti apa yang dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik, Pak? Oke, pengalaman belajar ya. Seperti apa? Iya. Pengalaman belajar ya. Jadi supaya siswa dalam pembelajaran itu berpengalaman ya. Ya kalau misalkan ini ya berarti siswa itu ya harus mencoba sendiri ya, kayak membuat simulasi atau bereksperimen ya. Ya jadi kalau misalkan itu jadi Bapak itu mempersiapkan benda-benda ya yang ada aja seperti kelas gitu, misalkan untuk lingkaran itu seperti ini, lingkaran yang ini itu seperti ini, nanti siswa itu ini titik pusat atau misalkan yang disebut unsur itu seperti itu. Ya tidak hanya simulasi seperti itu ya, seperti dikasih contoh gitu. Ya mungkin siswa itu yang Bapak pernah laksanakan gitu ya, itu membuat project project misalkan membuat yang Bapak laksanakan tuh di luar pembahasan ini gak apa-apa ya, itu membuat apa ya, jaring-jaring misalkan, jadi membuat jaring-jaring sendiri gitu. Mungkin di lingkaran juga bisa ya. Kalau misalkan itu berarti harus disiapkan peralatannya ya, dari jangka kemudian atau misalkan penggaris, pensil, supaya nanti siswa itu mengerjakan proyek itu dengan mudah gitu. Kemudian ya pengalaman belajar yang lainnya contohnya ya diskusi kelompok sih, yang paling mudah itu diskusi kelompok, kemudian nanti dikasih permasalahan oleh Bapak gitu. Carikan ini unsur-unsurnya. Kalau misalkan dalam konteks unsur-unsur ya, kalau misalkan dicari keliling dan luasnya gitu, nanti dikasih oleh Bapak itu dikasih ini permasalahan gitu. Jadi kelompoklah yang bersama-sama menjelaskan permasalahan itu. Seperti itu. Berarti Bapak yang bisa dapat disimpulkan pengalaman yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik itu dia terlibat langsung dalam membuat proyek, ya, dalam membuat simulasi, kemudian bisa diskusi kelompoknya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana cara meminimalisir kemungkinan kesalahpahaman peserta didik dalam pembelajaran Bapak? Baik. Dalam pembelajaran pasti ada kesalahpahaman ya, misalkan tadi kan seperti Bapak jelaskan tadi, kalau misalkan ada beberapa siswa yang menggunakan P ini, ada yang salah, ada yang 3,14 atau misalkan 2,7 ya gunaannya, tapi ya sebenarnya itu masih benar gitu. Makanya nanti saya sebagai guru harus menjelaskan konsepnya itu yang jelas gitu. Jadi di materi pembelajaran itu Bapak memberikan konsep yang jelas ya, nanti kalau bisa nanti Bapak itu menuliskan rumusnya kembali gitu, kemudian memberikan contoh juga ya, contoh-contoh soal atau contoh-contoh dalam kehidupan nyata gitu yang konkretnya itu. Dan tidak hanya menjelaskan konsep ya, mungkin kalau misalkan konsepnya masih ini ya Bapak cuma memberikan visualisasi itu tadi, roda itu bagaimana sih keliling itu, jadi keliling itu apa sih, kalau misalkan
anak yang gaya belajar visual nanti ya harus divisualisasikan, oh keliling itu kalau misalkan dibuka itu seperti ini, jadi itu membuat modelnya gitu. Kemudian ya kalau ini ya memeriksa kembali tugasnya, misalnya dikasih project ini, diperiksa nih kalau misalkan dibalik itu diperiksa itu ya mengecek pemahaman siswa, mungkin dikasih contoh soal yang lain misalkan untuk supaya siswa itu berpikir kritis ya. Misalkan tadi diberikan permasalahan yang luasnya sudah diketahui berapa sih yang jari-jarinya seperti itu. Supaya nanti memastikan bahwasanya siswa itu paham pada materi tersebut. Ya, berarti cara yang dilakukan yang pertama itu berarti guru dapat menanamkan pemahaman dasar dari materi yang ingin diajarkan ya Pak. Konsepnya harus jelas. Lalu untuk hasil yang dicapai oleh siswa dan guru ini harus perlu meng-follow up bagian-bagian mana yang mereka masih memiliki kesalahan ya Bapak. Nah, untuk selanjutnya Bapak, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir dari kami Bapak. Ya. Yaitu menurut Bapak bagaimana cara Bapak mengorganisir pengajaran dan pembelajaran dalam memaksimalkan keterlibatan peserta didik Bapak? Ya. Keterlibatan tadi ya. Keterlibatan tentang peserta didik ya. Ya, cara lebih kepada cara mengaturnya sih Bapak. Ya. Untuk keterlibatan peserta didik. Yang keterlibatan siswa peserta didik ya. Ya, yang Bapak pengalaman Bapak yaitu dalam keterlibatan peserta didik ya. Jadi tadi guru ya, Bapak sebagai guru harus bisa mengorganisir peserta didik gitu. Salah satunya itu dengan diskusi kelompok itu, diskusi kelompok, sehingga nanti kalau misalnya kelompoknya kelompok kecil bisa terarah gitu, sehingga nanti kalau misalkan ini terlibat semua dan kalau misalkan Bapak ngasih project itu semuanya bisa bekerja gitu sesuai dengan permasalahan yang diberikan. Kemudian siswa itu mengeksplorasi sendiri alur merdeka ya, walaupun nanti alur merdeka ini ya dari mulai M-nya itu kan mulai dari diri gitu. Ya, salah satu tadi kan Bapak kasih pertanyaan pemantik ya, pemantik mungkin bisa dimasukkan dalam proyek tiap kelompok tersebut ya. Kemudian siswa bisa eksplorasi konsepnya, kenapa misalkan sehari keliling itu harus rumusnya seperti ini. Kemudian nanti ada merdeka ya dari itu ya. Kemudian ruang kolaborasi. Ya tadi ruang kolaborasi ya. Ruang kolaborasi R-nya itu jadi kelompok setelah mengeksplorasi kalau misalnya berkolaborasi tentang masalah yang diberikan oleh Bapak tadi proyeknya gitu. Kemudian yang itu demonstrasi kontekstual gitu. Ini itu. Nah, bagaimana anak-anak nanti mendemonstrasikan apa yang mereka tadi jabarkan tadi gitu. Nah, baru setelah mendemonstrasikan ya guru tuh mengelaborasi bersama-sama dengan guru. Biasanya itu mengelaborasi, oh ternyata nih ada yang keliru ya, nanti langsung bisa disampaikan kepada siswa, harus perbaiki. Misalkan kalau ada yang sudah bagus ya lebih dikuatkan lagi, ada yang lebih cepat atau mungkin cara-caranya seperti elaborasi dan yang K-nya itu apa yang boleh kontekstual ya, Koneksi. Koneksi ya. Koneksi ya, koneksi ya. Ya, koneksi ya. Jadi
di alur Merdeka itu jadi semua siswa terlibat ya dari K itu, jadi mengkoneksikan materi. Mungkin nanti kalau misalkan belajar dari ini ya, bisa dikoneksikan dengan luas bangun datar yang lain, seperti mengkoneksikan tadi misalkan luas lingkaran ya. Luas lingkarannya itu pasti dasarnya itu kan dari persegi panjang atau jajar genjang. Jadi siswa itu, oh ternyata luas lingkaran itu ya sama seperti bangun yang lain, bangun datar yang lain itu. Jadi bisa mengkoneksikan antara materi lingkaran ini ya sama-sama nanti dengan bangun datar yang lain. Dan yang terakhir mungkin aksi nyata ya. Aksi nyata itu ya berarti ya penerapan konsep itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Di siswa nanti dikasih permasalahan dalam konteks nyata gitu. Nanti kalau sudah selesai semuanya nanti siswa itu bisa uh, mengumpulkan hasil karyanya itu ya bisa presentasi atau misalkan berupa laporan tertulis atau misalkan berupa grafik dan lain-lain gitu, sesuai dengan minatnya juga tadi ya, minat dan kemampuannya juga. Jadi tidak semuanya harus presentasi gitu. Mungkin itu ya, alur Merdeka ini sudah cukup untuk, bahkan tidak semua alur Merdeka ini harus dilaksanakan dalam suatu pertemuan ya, mungkin ya kalau lebih maksimal ya harus semua gitu. Tapi ada beberapa langkah dalam alur Merdeka ini yang bisa meningkatkan atau memaksimalkan keterlibatan siswa seperti itu. Ya Bapak, berarti Ya. caranya itu bisa mengikuti dari yang tadi Ya. ya Pak, alur Merdeka itu ya. Ya. Sama itu lebih kepada ini mengarah kepada pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak, berarti ya. Ada Ya. produk kontennya juga ya segala macam ya kayak gitu ya Bapak. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Hari ini pencet. Baik, terima kasih Pak Wendy. Mungkin sesi wawancara pada hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Pak Wendy ya, yang pastinya memberikan informasi positif bagi kita untuk mengerjakan tugas yang ada di ruang kolaborasi kurikulum ya Bapak. Terima kasih. Ya. Sebelum kita tutup, mari ya mungkin tambahan dari saya ya, itu hanya berdasarkan pengalaman Bapak ya, pengalaman atau yang sedang dilaksanakan gitu ya. Jadi mungkin tidak jadikan referensi utama gitu. Mungkin silakan bisa mengeksplorasi seperti tadi yang dijelaskan ya, eksplorasi di contoh-contoh praktik baik yang lain gitu, yang supaya bisa menambah wawasan lagi ya. Jadi itu. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.